Puji Tuhan. Ada haleluya. Aduh, ada puji Tuhan. Ada puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Semua diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus kita. Damai sejahtera Allah melimpah atas kehidupan kita, amin. Patut kita bersyukur hari ini karena kita sudah diberkati oleh Tuhan, amin. Saudara bisa membuka mata pagi hari ini, saudara bisa bernapas pagi hari ini, saudara boleh sehat datang di tempat ini karena berkat Tuhan, karena kebaikan Tuhan, dan karena anugerah Tuhan. Dan hari ini kita mau pakai hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan, amin saudara. Yo, jadi ada semangat, amin. Tetap semangat ya di dalam hari-hari terakhir ini ya, puji Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk berdiri, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kenapa banyak orang yang sekarang kita lihat, orang percaya banyak ya meninggalkan Tuhan? Kenapa banyak orang yang percaya sekarang mundur daripada Tuhan? Dan salah satu alasannya karena dia kehilangan kekaguman akan Allah, karena dia kehilangan kebanggaan memiliki Kristus di dalam hidupnya. Dan saya percaya hari ini saudara semuanya memiliki kekaguman dan kebanggaan memiliki Allah yang hidup, amin. Jangan sia-siakan ibadah kita pagi hari ini. Kita mau terus menyembah dan memuji Tuhan, karena hanya ini yang bisa kita lakukan sebagai bakti kita kepada Tuhan, amin. Dialah Allah yang maha tinggi, Dialah Allah yang maha suci, Dialah Allah yang maha besar. Bawa hidupmu di dalam tangan Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Dialah yang maha tinggi, amin. Dialah yang maha tinggi. Katakan Dialah yang maha suci. Dialah yang maha suci. Dialah Yesus, amin.
lain menyembah Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti ini pernyataan dari kaum Bapa di hadapan Tuhan. Amin. Amin Tuhan, terima kasih. Kami muliakan, kami tinggikan, kami angkat Yesus. Namamu Yesus. Kami bangga Allah yang hidup, Allah seperti Allah yang luar biasa bagi hidup. kami bahagia menjadi milikmu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu. Kamu Ibu deklarasikan pernyataan kebanggaan kepada Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan Namamu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu. Hai anak muda, nyatakan pernyataanmu bangga memiliki Allah. Yes. Memiliki Begitu bangga, kami bahagia begitu menjadi ya, kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan Namamu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu. Yesus. semuanya yang merasa bangga. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan Namamu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu. Terima kasih Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, syukur
kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Kami memiliki Allah yang besar, Allah yang maha besar Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan, karena Engkau selalu memperhatikan hidup kami. Kalau sampai hari ini kami boleh ada, semua ini karena anugerah dan kemurahan-Mu. Kami ingin beribadah kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah ke dalam tangan-Mu, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua dengan lawatan Allah. Kami merasa sukacita yang besar yang Engkau berikan kepada kami. Kami yakin dan kami percaya, kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami. Kami sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau ambil alih sepenuhnya Tuhan, supaya berkat-berkat Allah, sukacita Allah menjadi bagian buat kami pada pagi hari ini. Kami berdoa ya Tuhan buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka, layakkan mereka semua Tuhan, karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Kami berdoa buat setiap pimpinan pujian, baik singer, baik musik ya Tuhan, baik multimedia, kolekta khususnya buat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, apa yang ditabur sebentar kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan kami percaya kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Kalau ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan, Engkau hancurkan dalam nama Yesus. Kuasai tempat ini dengan Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Saya sepakat katanya, puji Tuhan, pada hari ini penakan dari Bapak Gembala di tempat ini ya, yang akan melayani firman Tuhan ya, Bapak Kris. Puji Tuhan, mereka membantu pelayanan di Subang, di PDI Subang ya, ada di tengah-tengah kita pada hari ini. Kami yakin dan kami percaya kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan. Puji Tuhan, sungguh kemurahan Allah kita boleh bisa beribadah di tempat ini ya. Hanya anugerah Tuhan yang bisa kita banggakan pagi hari ini. Biarlah kita mau memuji dan menyembah Tuhan, karena hanya Tuhan yang layak terima pujian dan penyembahan kita. Terima kasih pada Ibu Gembala yang terus memberikan kepercayaan kepada kami untuk membawa jemaat menikmati Tuhan, memuaskan hati Tuhan pagi hari ini. Amin. Apa kabar saudaraku? Puji Tuhan. Tanggal boleh tanggal tua ya kan. Tapi semangat kita tidak boleh pudar. Amin. Memuji dan memuliakan Tuhan. Patut kita lebih semangat lagi. Amin. Yuk bangkit berdiri semua Bapak Ibu. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Siapa di sini yang bangga memiliki Allah dalam Yesus? Amin. Haleluya ya. Sungguh ku bangga. Coba kiri kanan dong. Sungguh ku bangga memiliki Yesus. Amin. Tunjukkan ekspresimu. Sungguh ku bangga Bapa memiliki Allah yang seperti Engkau. Amin. Dia pemilik hidup luar biasa dalam hidup kita. Kita boleh kagum, hormat. Terima kasih Tuhan. Kami diampuni oleh Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan Tuhan. Kami bangga. Amin.
Yesus. Ya, semakin bangga Bapa. Ya, tunjukkan ekspresi kali ini. Amin. Ekspresi Bapak Ibu tunjukkan kalau merasa bangga, excited dengan Tuhan ya. Amin. Ya, ulang lagi. Oh my God, ya. Sungguh ku bangga. Haleluya. Amin. Yes. Sungguh. Kami bangga. Amin. Haleluya. Allah yang luar biasa. Allah yang maha besar. Kami bangga. Amin. Sungguh ku bangga. Amin. Ya. Suara. Amin. Tunjukkan kebanggaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yes. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi dong, katakan ekspresi. Sungguh ku bangga. Oh, kami kagum, kami hormat Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pertolongan. Kami mampu hidup lepaskan kasih-Mu. Kasih-Mu berlimpah dan itu pengharapan. Persembahkan hidup, persembahkan apa yang aku miliki. Memang kuasa Tuhan dimandu dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kami persembahkan seluruh hidup kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya. Sungguh bangga Bapa, punya Allah yang seperti Engkau. Sungguh ku bangga kasih-Mu yang mengasihi dan itu pengharapan. Hidup persembahkan apa yang aku miliki. Persembahkan tidak akan pernah sembunyi Tuhan. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Hidup persembahkan apa yang aku miliki. Dengan sukacita di hati. Aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu di setiap waktu hidup kami. Kami bangga memiliki Engkau. Haleluya. Bangga saudara memiliki Yesus. Terus, kalau tidak sia-sia saudara beribadah di tempat ini. Amin. Yo, siapa di sini yang bangga, kagum, hormat akan Tuhan? Angkat tangannya coba. Saya mau lihat, tunjukkan. Oh, puji Tuhan. Semuanya bangga, semuanya kagum akan Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Dialah Allah yang maha mulia, maha kudus, maha suci, maha tinggi, maha segalanya. Bahkan perbuatan yang ajaib terus dikerjakan bagi hidup saudara. Amin. Dia Tuhan yang hebat, Dia Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Angkat pujian, Tuhanku hebat. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Tuhan yang hebat. Perbuatan tangan-Mu
biasa buat hidup kami. Oh haleluya, mujizat demi mujizat dinyatakan bagi kami, anak-anakmu yang dikasihi. Tuhan hebat, Tuhan dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Semuanya kaya. Dia menegakkan orang yang hina. Dia mengangkat orang yang miskin. Dia rendah hatinya dari dalam lubuk. Dia menundukkan orang pilihan bersama Tuhan ku hebat, Tuhan ku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Dia meninggikan, Dia merendahkan, Dia menegakkan orang yang hina. Dia mengangkat orang yang miskin. Dia rendah hatinya dari dalam lubuk. Dia menundukkan orang yang pilihan bersama. Menjadi anggur yang manis dalam hidupku. Tuhan kita tahu Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, perbuatan tangan-Nya atas hidupmu luar biasa. Haleluya. Tuhan ku hebat, Tuhan ku dahsyat, haleluya, membuat orang jadi kaya. Hanya Dia meninggikan, Dia merendahkan, Dia menegakkan orang yang hina. Dia mengangkat orang yang miskin. Dia rendah hatinya dari dalam lubuk. Dia menundukkan orang pilihan bersama. Menjadi anggur yang manis dalam hidupku. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat. Haleluya. Bangga, sangat bangga memiliki hal seperti ini. Puji Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu. Kita mau mendengarkan pujian dari kaum ibu. Aku
pujian dari kaum ibu ya di Gereja 50. Mereka tidak ragu lagi untuk mengikuti Yesus karena benar-benar jaminan hidup mereka hanya di dalam Yesus. Puji Tuhan, semangat bagi kaum ibu di tempat ini. Tuhan memberkati. Ya, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Ya, kita mau mendengarkan pesan-pesan Tuhan bagi kita secara pribadi maupun bagi kita sebagai jemaat Gereja 50. Mari saya undang semua untuk berdiri mendengarkan pujian Tuhan di hidupku. Ya, sungguh Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha baik. Bahkan dalam firman-Nya dia katakan bahwa aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Ya, kalau kita boleh lihat, samudra raya ada hanya di dalam lekukan tangan Tuhan. Bagaimana kita, ya, hidup kita pun lebih lagi dilukis di tangannya. Ya. Dialah pemilik hidup kita. Dialah Tuhan yang terlalu ajaib dalam hidup kita. Kita harus bangga memiliki Dia. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini akan meneguhkan kami, akan membuat kami terus kagum akan Engkau, akan membuat kami terus bangga memiliki Yesus di dalam hidup kami. Betul kami mengalami ujian iman, persoalan demi persoalan, mungkin sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, namun kami tetap katakan, kami tetap deklarasikan bahwa Engkau Yesus Tuhan di hidupku. Haleluya. Di telapak tangan. Amin. Di telapak tangan-Mu tertulis nama-Ku, Yesus. Di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang
saudara, betapa Yesus mengasihi hidup kita. Dia sangat-sangat mengasihi kita. Bahkan dia lukiskan nama kita di telapak tangannya. Kasih yang tanpa syarat yang selalu menemani kita di setiap badai hidup kita. Dia selalu ada menyertai kita, memberikan kekuatan atas kita. Dan kita boleh ada sampai hari ini hanya karena Tuhan. Nyatakan Dia sebagai Tuhan di hidupmu. Nyatakan Dia sebagai pemilik hidupmu. Dan firman yang meneguhkan kita hari-hari, menyatakan ajaib dan besar perbuatan atas hidupan kami Tuhan. Biarlah Kau berkarya dalam hidupan kami. Biarlah Kau yang semakin besar
dan kami yang semakin kecil Tuhan. Biarlah Kau yang mulia, biarlah kami menjadi pengikut-Mu yang sungguh-sungguh untuk mengenal Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan senantiasa selalu untuk tunduk di bawah perintah-perintah-Mu Tuhan, untuk taat dan juga untuk mendengar Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tahu bahwa nama kami telah tercatat di dalam kitab kehidupan Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami nyatakan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, biarlah kuasa Tuhan dan hadirat Tuhan berkarya di tempatmu, memenuhi seluruh kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kira Kau urapi hamba-Mu Tuhan. Apa yang terucap, biarlah itu berasal daripada-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah Kau yang semakin dinyatakan, Kau yang ditinggikan di dalam kehidupan-Mu Tuhan. Berkarya di dalam hidupan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan boleh menjadi kekuatan buat kehidupan kami, kebenaran dan menjadi jalan buat kami semua Tuhan. Sebab Engkaulah satu-satunya hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Sebentar kami juga akan memberikan korban persembahan Tuhan. Berikan kami hati yang tulus untuk memberikan dengan sukacita bahwa kebaikan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini, bahkan di hari-hari sebelumnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara ini dalam tangan Tuhan dari awal pertengahan hingga sampai akhir. Berkarya dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Kali pertama saya boleh melayani di tempat ini. Beberapa kali saya sudah pernah beribadah. Hanya beribadah saja, melayani kali pertama. Oleh karena itu saya berterima kasih kepada Mami Gembala, Kak Michael, Ana, seluruh keluarga Pastori yang mempercayakan kami untuk berbagi perenungan pada hari ini. Ada ungkapan klasik mengatakan bahwa tak kenal maka tak disayang. Sedikit saya memperkenalkan diri, nama saya Kristoforus, marga saya Rulus, asal saya dari Manado. Saya datang dengan istri dan keluarga. Saya dan istri tinggal di Bintaro. Bicara melayani Tuhan, baru sumur jagung saya melayani Tuhan. Terhitung sejak 2018 saya sekolah Alkitab di Jawa Tengah. Lalu kemudian 1,5 tahun saya dan rekan-rekan saya merintis pelayanan di NTT SOE. Lalu 1,5 tahun selesai, saya kembali melanjutkan pendidikan S1 Teologi di STTI di Bandung sambil bantu pelayanan di GPDI Subang. Itu sedikit dari saya Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih Mami Gembala untuk kesempatan ini. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya ingin berbagi satu perenungan yang saya berdoa semoga Bapak Ibu diberkati. Kalau Bapak Ibu suka dengan judul khotbah, judulnya adalah Disertai Tuhan. Disertai Tuhan. Teks yang saya ambil itu di dalam Keluaran pasal 33 ayat 15 dan 16. Keluaran pasal 33 ayat 15 dan 16. Yang sudah dapat saya ajak kita bangkit berdiri. Keluaran pasal 33 ayat 15 dan 16. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Keluaran pasal 33 ayat 15 dan 16. 1, 2, 3. Berkatalah Musa padanya, jika Engkau sendiri tidak memilih kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari mana kebenaran kami bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini, bukan karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka ini. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi teks ini saya beri judul Disertai oleh Tuhan. Sekilas Bapak Ibu, teks ini adalah satu ungkapan dari Musa kepada Tuhan. Dia protes kepada Tuhan, seolah-olah dia mau bilang begini, kalau Tuhan nggak sertai saya dan bangsa ini pergi ke tanah perjanjian, jangan suruh kami berjalan ke sana.
Bagi Musa, Bapak Ibu, sangat penting yang namanya penyertaan Tuhan. Disertai Tuhan itu sangat penting, sehingga dia berani protes Tuhan. Kalau Tuhan nggak sertai kami, jangan suruh kami berjalan ke depan sana. Satu poin penting yang saya mau tarik di sini sebagai awal, bahwa bagi Musa dan umat Israel, disertai Tuhan itu segalanya. Menarik untuk melihat Bapak Ibu, sebenarnya situasi macam apa yang sedang terjadi sehingga teks protes ini muncul seperti itu. Tetapi sebelum kita masuk di dalam teks ini, izinkan saya mulai dengan satu ilustrasi. Satu kali, ada seorang bapak yang kaya raya. Dia punya anak 3. Anak yang pertama namanya kekuatan, anak yang kedua namanya kepintaran, anak yang ketiga namanya kebijaksanaan. Karena bapak ini kaya, dia pengen ketiga anaknya ini menikmati satu pendidikan yang layak dan baik, lalu dikirimlah ke luar negeri, Bapak. Ke luar negeri untuk kuliah 4 tahun, setelah selesai baliklah mereka ke rumah bapaknya. Lalu bapaknya ingin menguji ketiga anak ini, sejauh mana sih pengetahuan dan kemampuan mereka ketika sudah belajar di luar negeri. Lalu si bapak ini memberikan tantangan pada 3 anak. Kebetulan rumah mereka banyak, ada satu rumah yang jarak rumah dengan rumah yang kedua itu kira-kira 1 kilometer. Tantangan yang diberikan kepada ketiga anak ini adalah begini. Siapapun di antara ketiga anak ini yang lebih dulu sampai di rumah yang kedua yang jaraknya 1 kilometer itu akan mendapatkan di dalam rumah itu ada brankas, di dalam brankas ada emas yang banyak. Siapa yang lebih dulu sampai, dia akan dapat emas yang banyak itu. Tapi cara mainnya seperti ini. Cara mainnya begini. Kamu bisa pergi dengan apa atau dengan siapa. Ada 4 pilihan. Yang pertama, kalian bisa memilih untuk pergi dengan menunggangi kuda yang sedang ada di kandang belakang rumah. Atau yang kedua, pergi dengan mobil yang sedang parkir di garasi. Atau yang ketiga, pergi dengan bapak kalian ini yang sudah tua. Atau yang keempat, pergi sendiri. Oke? Mulailah dari anak yang pertama, kekuatan. Ini pergi dengan siapa? Karena dia pikir saya ini kuat. Mana sih yang paling kuat di antara pilihan ini? Kuda. Lagi pula, kalau menunggangi kuda, jalan macet, bisa ambil jalan kecil, bisa jalan. Oke, anak yang pertama pilih kuda. Anak yang kedua, dia berpikir, pilihannya tinggal mobil, bapak, dan pergi sendiri. Gak mungkin dong saya pilih bapak, udah tua jalannya lambat, saya pilih mobil. Oke, anak yang ketiga, tanpa pikir panjang, dia langsung bilang, saya pergi dengan bapak. Ketika mendengar pilihan itu, anak yang pertama dan kedua ketawa, kok pilih bapak yang udah tua? Akhirnya hitungan ketiga, 1, 2, 3 bergegas pergi. Anak yang pertama pergi ke belakang rumah, dia buka kandang, dia nggak tahu kudanya lagi sakit. Dia angkat kudanya sekuat tenaga sampai kecapean, akhirnya dia berhenti tantangan itu. Gak mau lagi, udah capek. Kudanya nggak mau bangun-bangun karena sakit. Anak yang kedua langsung dalam rumah ambil kunci ke garasi, pasang mobil, gas, melanjut dengan baik. Tapi 500 meter mobilnya mogok, habis bensin. Tapi karena namanya kepintaran, dia lepas mobilnya tengah jalan, dia lari sampai rumah. Sampai di depan rumah, satu hal dia lupa. Dia nggak punya kunci rumah. Karena namanya kepintaran, tetap aja logikanya jalan, ambil batu, rusak pintu. Pintu kebuka. Dia lihat di tengah ruang tamu, ada brankas yang isinya emas, kata bapaknya. Dia pergi ke brankas, dia lupa satu hal, nggak punya kunci brankas. Sekalipun dia pintar, nggak bisa kunci brankas, nggak bisa dia buka. Nah si anak yang ketiga lagi jalan pelan dengan bapaknya. Si bapaknya nanya, Dek, kenapa pilih bapak? Kan bapak udah tua, jalannya lambat. Gak apa-apa. Yang punya tantangan ini bapak. Kunci rumah, kunci brankas ada di bapak. Kan? Bapaknya ketawa. Jalan pelan mereka sampai di rumah. Betul saja. Si anak yang kedua udah duduk lesu, nggak bisa buka brankas. Anak yang ketiga kemudian datang dengan bapaknya, pegang kunci, buka brankasnya. Ada emas yang banyak di sana. Emas dimiliki oleh anak yang ketiga. Satu hal yang saya mau katakan di sini begini. Kalau kita bijak, jangan hanya andalkan kekuatan kita. Kalau kita bijak, jangan hanya andalkan kepintaran kita. Tapi kalau kita bijak, andalkan kita. Di depan sana ada begitu banyak pintu yang tertutup yang akan kita lalui. Tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang Maha Kuasa, Dia punya segala kunci untuk membuka setiap pintu yang tertutup. Sehingga penting bagi kita hari ini untuk disertai oleh Tuhan. Saya masuk dalam teks ini. Bangsa Israel adalah bangsa yang bergantung penuh pada penyertaan Tuhan. 430 tahun mereka diperbudak, nggak bisa apa-apa, nggak bisa lakukan apa-apa. Hanya karena anugerah Tuhan dibebaskan.
Dan Tuhan janji kepada mereka akan memberikan suatu tanah yang limpah susu dan madu, yaitu tanah perjanjian. Tapi lebih istimewanya lagi begini, dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, Tuhan berjanji untuk menyertai bangsa. Dan manifestasi penyertaan Tuhan kita tahu bersama, tiang awan, tiang api. Kalau tiang awan, tiang api bergerak, bangsa harus bergerak. Tiang awan, tiang api itu berhenti, artinya bangsa harus berhenti dan berkemah. Nah, satu kali perjalanan bangsa ini sudah sampai di padang gunung Sinai. Tiba-tiba tiang api, tiang awan itu berhenti cukup lama di sana dan mengharuskan bangsa itu harus berkemah cukup lama di padang gunung Sinai. Kenapa harus berkemah cukup lama? Satu, tujuan Tuhan karena Tuhan sedang ingin mengajarkan hukum Taurat kepada bangsa. Makanya dari pasal 19 kalau Bapak baca, itu Musa naik gunung Horeb, gunung Sinai, terima Taurat, nanti disampaikan kepada bangsa. Nah, satu kali Musa lagi di gunung, lagi terima Taurat Tuhan. Di perkemahan, bangsa udah gelisah. Kapan kita pergi ke tanah perjanjian? Kalau sudah baca pasal 32, sudah terlalu lama kita diam di tempat. Kapan kita bergerak? Katanya mau pergi ke tanah perjanjian. Kok kita berkemah sudah lama sih? Mereka tidak sadar bahwa diam di tempat adalah disengaja oleh Tuhan supaya mengajar Taurat. Tetapi bagi mereka, diam di tempat itu gara-gara Musa. Musa lama sih di atas gunung. Jadi mereka salahkan Musa atas kondisi mereka diam di tempat. Satu hal yang saya mau katakan di sini, berapa banyak orang Kristen yang pernah mengalami kondisi diam di tempat. Ekonomi kita diam di tempat. Sakit kita diam di tempat. Udah ke rumah sakit minum obat belum, nggak sembuh-sembuh. Pekerjaan usaha kita, rencana kita seolah-olah diam di tempat. Lalu kita mulai mengeluh, mana tanah perjanjian? Katanya ikut Tuhan dapat tanah perjanjian limpah susu dan madu. Lalu kita mulai mengeluh, bahkan kita seperti bangsa ini yang salahkan Musa, kita mulai salahkan orang lain. Pernahkah kita ngalamin yang seperti itu? Kondisi kita lagi nggak baik, kita salahkan orang lain. Gara-gara suami sih, kondisi saya diam di tempat. Gara-gara istri sih, gara-gara anak sih, gara-gara orang tua sih, atau gara-gara tetangga sih. Makanya kondisi saya hari ini diam di tempat. Padahal jangan-jangan lo begini Bapak Ibu, jangan-jangan kondisi kita yang lagi diam di tempat disengaja oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau kita belajar Tauratnya. Kalau hari ini kita sedang diam di tempat, maukah kita masuk ke kamar kita, buka Alkitab, belajar Taurat Tuhan di situ? Jangan-jangan kondisi kita hari ini yang sedang di tempat nggak maju-maju, Tuhan mau kita dengar suara Tuhan lewat Tauratnya, lewat firman-Nya. Dia mau bicara sama kita seperti bangsa Israel. Tapi bangsa Israel berpikir gara-gara Musa. Kita kan dapat masalah yang kita salahkan orang lain, kambing hitamkan orang lain. Padahal Tuhan mau bicara langsung dengan kita. Nah, kalau kita baca terus pasal 32 Bapak Ibu, puncak dari ketidaksabaran bangsa Israel itu di pasal 32. Karena mereka ingin segera pergi ke tanah perjanjian, padahal belum waktunya Tuhan. Mereka salah mengambil keputusan. Akhirnya jatuh dalam penyembahan berhala. Kita bisa baca di sini. Alkitab menarasikan begini. Mereka suruh Harun buatkan mereka itu satu patung lembu emas. Yang notabene patung lembu emas itu mirip dengan dewa penyembahan di Mesir, dewa Apis. Kenapa dewa Apis? Mereka itu 430 tahun diperbudak. Mereka lihat bagaimana orang Mesir menyembah. Mereka adopsi. Pertanyaannya, kenapa harus patung? Dalam tradisi kuno Bapak Ibu, patung itu dipercaya sebagai tempat dewa untuk bertata. Jadi ketika mereka buat patung, pemikiran Israel begini, Tuhan yang lagi bercerita dengan Musa di atas gunung akan segera meninggalkan Musa, diam di patung itu. Kalau diam di patung itu, bentar lagi kita pergi nih ke tanah perjanjian kalau Tuhan udah di patung. Satu langkah akhir, apa yang harus dilakukan? Kalau Tuhan sudah di patung, lakukan ritual. Ritual dilakukan dalam tradisi kuno itu usaha untuk menyogok dewa. Kalau dilakukan ritual, ini dewa ini akan tersobok, dia akan antar kita, apa yang kita minta dia akan bawa, gitu. Pertanyaannya ritual seperti apa yang mereka lakukan? Nah, kita baca di dalam teks pasal 32 ayat 5 dan 6. Pasal 32 ayat 5 dan 6. Keluaran 32 ayat 5 dan 6. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Ayat 6 yang ke-6. Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan.
Yang mereka lakukan pertama kali memberikan korban. Dalam pemikiran Israel, korban itu diberikan kepada Allah itu sebagai ini. Allah makan korban itu. Kalau Allah udah kenyang, kita perintah apapun Allah bisa antar itu. Itu pemikiran mereka masih rusak karena terpengaruh bangsa Mesir. Yang kemudian yang mereka lakukan adalah sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Saudara baca ya, makan dan minum di situ bagi saudara seperti apa sih? Seorang penafsir namanya Christopher Wright, dia katakan begini, rasa makan minum bukannya sekedar makan minum biasa, tapi makan, minum, mabok, setelah mabok menari-menari, setelah menari berteriak, bernyanyi, berbalas-balasan. Anda bisa bayangkan ada patung, lalu orang lagi mabuk menari-menari sambil berteriak, berbalas-balasan, satu bangsa. Tidak sampai di situ, masih ada tuh, bersukaria. Saudara, kalau dengar kata bersukaria, ngertinya apa? Bahagia, senang-senang. Seorang penafsir namanya Peter Enns, dia katakan begini, kata bersukaria itu berasal dari akar kata Ibrani sahek. Kata sahek itu punya konotasi hubungan seksual. Saudara bisa bayangkan? Jadi Israel lagi menyembah patung itu, mabok, menari-menari sambil teriak-teriak, sambil melakukan hubungan seksual di depan patung. Makanya saudara pernah baca ketika Musa turun gunung, dia banting dua batu kan? Karena dia lihat itu. Satu poin penting yang saya mau tarik di sini adalah begini. Karena Israel tidak sabar untuk segera pergi ke tanah perjanjian, belum waktunya Tuhan, mereka mengambil satu keputusan yang salah, yakni jatuh dalam penyembahan berhala. Jangan-jangan Bapak Ibu hari ini jangan sampai karena ingin cepat diberkati, ingin cepat sembuh, ingin cepat usaha lancar, terus kita salah ambil keputusan. Apalagi kalau jatuh dalam penyembahan berhala. Tidak sedikit loh Bapak Ibu orang Kristen yang pergi ke gunung, tidak sedikit. Orang Kristen yang pergi ke dukun supaya cepat sembuh, tidak sedikit. Banyak. Apalagi mulai kita katakan, oh nggak apa-apa, yang ilmu hitam saya nggak pakai, ilmu putih yang saya pakai. Nggak ada di Alkitab ilmu putih itu baik, ilmu hitam, ilmu putih enggak berkenan di hadapan Tuhan. Kadang-kadang, oh enggak, dia pakai nama Tuhan. Enggak, kalau caranya salah. Israel pakai nama Tuhan itu, tapi caranya salah. Satu kali saudara, saya melayani di NTT. Ada seorang ibu Jumat datang ke saya, lalu bilang, Pak Kris, saya ingin orang tua saya sembuh. Lalu saya pergi ke satu hamba Tuhan, yang oknum, yang katanya di sana punya mata rohani gitu. Jadi dia bisa lihat apapun gitu. Pergi ke situ, dia minta doakan ibu saya, orang tua saya supaya cepat sembuh. Lalu si oknum ini ngomong begini, saya dengar suara Tuhan, katanya dia. Tuhan berkata, ibu harus bawakan saya seekor babi. Bawakan ke saya doakan, orang tuanya pasti sembuh. Ini ibu ini orangnya susah, nggak punya duit. Pergilah dia, kerja, cari uang, beli babi seekor, bawa hamba Tuhan itu yang oknum. Gitu. Didoakan, pulang, ibunya nggak sembuh. Saudara bisa lihat, ya, pakai nama Tuhan, tapi caranya salah. Tuhan nggak pernah minta babi gitu, saudara. Dia cuma minta kesetiaan, mengingat. Lihat ya. Karena ingin cepat diberkati, salah ambil keputusan. Apalagi kalau jatuh dalam penyembahan berhala. Nah, ketika bangsa ini jatuh dalam penyembahan berhala, Tuhan marah. Tuhan ngomong ke Musa pasal 32, 33. Musa, saya akan binasakan seluruh umat. Tanah perjanjian hanya akan diberikan kepada kamu dan keturunanmu. Jadi Israel yang baru itu akan muncul dari keturunan Musa. Ini umat ini yang sudah menyembah berhala akan saya bunuh semua. Musanya hebat begini. Tuhan, kalau saya dan keluarga saya nikmati tanah perjanjian, bangsa ini pun harus nikmati tanah perjanjian. Wah, hebat sekali Musa. Kalau saya jadi Musa, saya deal sama Tuhan. Cuman saya dan keluarga saya yang diberkati, dan Tuhan oke, Musa. Kalau saya dan keluarga saya diberkati tanah perjanjian, bangsa ini pun harus diberkati. Sikap Musa ini kalau diterapkan di tengah umat, oh itu luar biasa. Kalau ada umat yang sedang diberkati, terus umat berdoa begini, Tuhan, kok cuma saya sih yang diberkati? Seluruh jemaat dong diberkati. Kok cuma saya dan keluarga saya yang diberkati? Kok umat yang lain nggak diberkati? Tuh Musa seperti itu, luar biasa. Makanya kalau pasal 33 Tuhan setuju dengan Musa. Tuhan ngomong, oke, bangsa ini akan pergi ke tanah perjanjian. Tapi saya tidak akan menyertai bangsa. Saya hanya akan mengirim malaikat. Tapi diri saya pribadi Tuhan tidak akan menyertai umat ini.
Ketika bangsa ini mendengar bahwa Tuhan tidak akan menyertai satu bangsa ketakutan. Bangsa ini berkabung, lepaskan seluruh perhiasan mereka sebagai simbol pertobatan. Dan Musa, di tengah-tengah umat yang lagi ketakutan, Musa datang ke Tuhan. Teks yang kita baca tadi itu, ayat 15-16, Musa ngomong, Tuhan, kalau Tuhan nggak mau sertai kami ke tanah perjanjian, jangan suruh kami berjalan ke sana. Tanah perjanjian tidak akan menjadi penting kalau Tuhan tidak menyertai kami. Kami memilih untuk disertai oleh Tuhan. Nggak penting itu tanah perjanjian kalau Tuhan tidak sertai kami. Di ayat 16, olah-olah Musa ngomong begini, Tuhan, bukankah yang membedakan kami dengan bangsa-bangsa yang lain? Karena Tuhan menyertai kami. Kami istimewa karena Tuhan menyertai kami. Saudara, saya mau bilang begini. Saya, Bapak Ibu, berbeda dengan orang lain di luar sana. Bukan karena aset kita banyak. Bukan karena tanah kita banyak. Bukan karena saldo rekening kita banyak. Yang membedakan saya, Bapak Ibu, dengan orang-orang di luar sana satu. Karena Tuhan menyertai kita. Musa tuntut, Tuhan sertai kami. Sertai kami Tuhan. Kami istimewa bukan karena tanah perjanjian. Kami istimewa karena Tuhan menyertai kami. Kami disebut bangsa pilihan bukan karena tanah perjanjian. Kami disebut bangsa pilihan karena Tuhan menyertai kami. Saudara, saya mau bilang begini. Mungkin pekerjaan kita tidak sekeren pekerjaan orang lain. Tapi kalau di dalam pekerjaan kita Tuhan menyertai kita, kita istimewa. Mungkin keluarga kita tidak sekaya keluarga orang lain, tapi kalau di dalam keluarga kita disertai Tuhan, keluarga kita istimewa. Sehingga penting bagi kita disertai oleh Tuhan. Bagi umat, bagi Musa, penyertaan Tuhan itu sangat penting. Bukankah kita juga pengen hidup kita disertai oleh Tuhan? Bagi jemaat, apakah penting penyertaan Tuhan? Amin. Kalau penyertaan Tuhan itu penting, apa yang harus kita lakukan? Satu, berdoa minta penyertaan Tuhan. Iya, kita tahu penyertaan Tuhan itu penting. Datang ke Tuhan, minta Tuhan sertai saya. Sertai saya. Sekalipun musim hidup kita itu di dalam lembah, saudara. Tapi kalau di dalam lembah itu kita sedang disertai Tuhan, saya mau bilang kita sedang aman. Sebaliknya, sekalipun musim hidup kita di puncak gunung, tapi kalau di puncak gunung itu kita tidak sedang disertai oleh Tuhan, percayalah kita sedang dalam bahaya. Sehingga bukan tentang lembah dan puncak, tetapi apakah kita sedang disertai oleh Tuhan. Sehingga penting sekali untuk masuk kamar, berdoa, Tuhan, tolong sertai hidup saya. Tolong sertai keluarga saya. Satu ilustrasi saya berikan kepada Bapak. Satu kali ada seorang anak kecil, kira-kira umurnya kelas 4 SD. Dia tinggal di satu pulau dengan kedua orang tuanya. Dua orang tuanya ini berhasil mendidik anak ini. Orang tuanya mendidik begini. Nah, kalau mau ke sekolah, berdoa, mampir ke gereja, berdoa, Tuhan sertai saya. Kebetulan, Bapak Ibu, sekolah anak ini dan rumahnya itu beda pulau. Jadi perjalanan dia kalau mau ke sekolah gini, 500 meter dia harus pergi ke tempat penyeberangan, lalu kemudian naik perahu pergi ke pulau di mana dia bersekolah. Nah, setiap hari dilakukan begini si anak ini. Karena orang tuanya ngomong minta penyertaan Tuhan, dia pergi ke gereja mereka itu terbuat dari bambu, masuk ke gereja itu setiap hari. Dia berdoa, simpel aja, Tuhan, kata mama saya harus minta penyertaan Tuhan. Amin. Udah kayak gitu, simpel. Lalu dia jalan pergi ke sekolah penyeberangan, ke sekolah. Setiap hari dilakukan itu. Si anak ini sekalipun tinggal di pulau, dia ini nggak bisa berenang, tapi jago soal matematika. Sehingga dari pihak sekolah mendaftarkan anak ini untuk ikut lomba matematika. Oh, ketika dengar saya akan ikut lomba, senangnya minta ampun lagi. Dia belajar siang malam, kadang-kadang nggak tidur hanya untuk belajar, karena antusias untuk ikut lomba. Karena dia percaya dia pasti menang ikut lomba. Nah, satu kali pada hari H, anak ini mau ikut lomba. Seperti biasa, dia mampir dulu ke gereja, saudara, sebelum ke sekolah. Dia berdoa, Tuhan, hari ini adik mau ikut lomba matematika, Tuhan sertai. Amin. Perjalanan pergi ke tempat penyeberangan 200 meter kira-kira, tiba-tiba hujan gede. Basah dong bajunya, seragamnya basah. Nggak mungkin dia ke sekolah dengan seragam basah. Dia ngomel-ngomel balik ke rumah, dia teriak, mama, mana seragam adik yang lain? Ternyata seragam dia yang lain lagi dicuci. Waduh, nangis dia. Gimana hari ini mau ikut lomba? Kok seragamnya nggak ada, nggak mungkin ke
sekolah dengan seragam yang basah. Dia nangis, dia pukul mamanya, dia bilang, "Mah, katanya kalau adik berdoa Tuhan sertai, Tuhan akan sertai." Mana? Kok hari ini adik mau ikut lomba? Kok basah nggak bisa ikut lomba? Nangis dia masuk kamar. 2 jam kemudian di luar rumah itu masih hujan. Dari pihak sekolah datang. Lalu pihak sekolah nanya, "Si adik ada di mana?" Kata ada di kamar. Si adik keluar. Pihak sekolah ngomong, "Puji Tuhan, kamu masih hidup." Si adik kaget, "Ya saya gagal ikut lomba bukan karena mati." Lalu pihak sekolah ngomong begini, "Enggak. Perahu, kami dengar kabar, perahu yang biasa adik tumpangin untuk ke sekolah terbalik di tengah laut. Para korban belum ditemukan. Kita pikir adik ada di situ." Ketika dia dengar kabar itu, dia ngomong ke mamanya sambil nangis, "Ma, ternyata benar Tuhan menyertai adik." Satu poin penting yang saya mau sampaikan begini. Kadang-kala kalau kita doa sama Tuhan, kita minta yang baik, yang datang buruk. Kalau kita mengeluh sama Tuhan, kok buruk? Tapi saya mau bilang begini, jangan-jangan buruk yang kita lihat adalah salah satu bentuk dari penyertaan Tuhan. Cuman yang kita lihat buruk, kita ngeluh sama Tuhan. Oh, yang saya doa berbeda dengan apa yang terjadi. Tapi jangan-jangan hal buruk yang sedang kita alami adalah salah satu bentuk dari penyertaan. Sehingga saya mau bilang bahwa poin yang pertama, berdoa, minta penyertaan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan sertai saya, sertai keluarga saya. Gak pernah sia-sia kalau kita minta berdoa penyertaan Tuhan. Gak pernah sia-sia. Kadang-kala saudara, kita sudah lupa apa yang kita doakan, tapi Tuhan gak pernah lupa apa yang kita doakan. Saya mau bilang ya saudara, mungkin doa yang kita doakan itu tahun lalu kita udah lupa, tapi Tuhan gak pernah lupa dengan doa kita tahun lalu. Gak pernah. Dia selalu. Sehingga kalau kita berdoa ke Tuhan, Tuhan sertai saya. Percaya Tuhan asal. Poin yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Selain berdoa minta penyertaan Tuhan, setia beribadah. Saudara, kenapa Tuhan tidak mau lagi menyertai bangsa? Satu, karena ibadah mereka rusak. Mereka menyembah berhala. Saudara, jangan pernah berpikir begini. Ya udahlah, minggu ini saya ke gereja, minggu depan enggak. Jangan pernah rusak ibadah kita. Kalau ada jam ibadah, ibadah. Kenapa? Jangan pernah merusak jam ibadah kita. Setia beribadah kepada Tuhan. Kadang-kala kita pengen Tuhan berkati kita, tapi kita malas beribadah. Sehingga poin yang kedua adalah setia beribadah. Poin terakhir karena waktu saudara. Poin yang ketiga. Yang pertama, berdoa minta penyertaan Tuhan. Yang kedua, setia beribadah. Yang ketiga, percaya bahwa Tuhan tidak mungkin tinggalkan kita. Kalau kita sudah berdoa, kita sudah setia beribadah. Yang ketiga, percaya Tuhan gak mungkin tinggalkan kita. Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang baik. Saya tutup dengan satu ilustrasi seperti itu. Satu kali, ada seorang bapak dan anak lagi asik bermain di dalam kamar. Anak ini kira-kira ya, anak kelas 2 SD katakanlah seperti itu. Lagi asik bermain dalam kamar, anak ini capek karena bermain. Akhirnya dia ketiduran. Si bapak ketika melihat anaknya tidur, si bapaknya itu bangkit berdiri, pergi ke ruang tamu, ambil laptop, lanjut kerja. Kerjalah si bapak ini. Tiba-tiba di luar rumah terjadi badai, hujan, gemuruh langit, angin kencang, badai. Dan badai ini membangunkan si adik yang lagi tidur. Ketika adik ini bangun, dia lihat di jendela, pohon itu kayak mau roboh, ada badai di luar, dan suara gemuruh langit itu dia dengar. Dia lihat kiri, dia lihat kanan, bapaknya nggak ada. Teriak si anak ini, papa di mana? Adik takut. Dia teriak, bapaknya yang lagi di ruang tamu dengar, anaknya lagi teriak. Datanglah si bapak, tapi bapak nggak masuk ke kamar. Bapaknya cuma ketok pintunya. Kenapa deh? Gak usah nangis, bapak nggak mungkin tinggalin adik, bapak ada di sini. Ketika si anak yang dengar suara bapaknya, si anak tidur lagi. Pertanyaannya, badai udah selesai? Belum. Kenapa si adik bisa tidur lagi? Karena dia percaya bapaknya nggak mungkin tinggalin dia. Hari ini kita punya pergumulan. Badai udah beres? Belum. Tapi kita percaya Tuhan yang kita sembah tak mungkin tinggalkan kita. Sehingga kita bisa aman, hidup dengan damai sejahtera. Ada ketentraman. Amin. Sehingga hari ini Bapak Ibu, renungan kita, penyertaan Tuhan itu penting.
Kalau penyertaan Tuhan itu penting, apa yang harus kita lakukan? Satu, berdoa minta penyertaan. Yang kedua, setia beribadah. Dan yang ketiga, percaya Tuhan yang kita sembah gak mungkin tidak. Tuhan Yesus memberkati selamat hari ini. Saya ajak di musik untuk ke depan. Kita nyanyikan pujian Tuhan Yesus setia, Dia selamat. Jemaat, resapi dan maknai setiap lirik yang akan kita nyanyikan. Dia Tuhan yang setia, Dia nggak mungkin gagal. Dia sahabat kita, seorang sahabat adalah seorang yang rela untuk dengar setiap keluh kesah. Dia ada ketika kita butuh, dan Dia nggak mungkin tinggalkan kita. Sehingga percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Kadang-kala kita nggak setia di hadapan Tuhan, tapi Tuhan tetap setia. Ya, mari kita untuk berdiri. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat. Terima kasih untuk firman-Mu buat kami umat-Mu. Boleh belajar, boleh diingatkan betapa pentingnya penyertaan Tuhan buat kami. Di dalam setiap pergumulan kami, ya Allah, kami mau berdoa, Tuhan tolong sertai umat.
ketika Engkau menyertai kami, kami percaya bahwa Engkau tidak mungkin meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Firman-Mu menguatkan umat. Kami boleh ditenangkan, boleh dikuatkan. Betul ada badai kehidupan, betul ada begitu banyak masalah yang sedang datang dalam kehidupan ini. Tapi kami imani Tuhan Yesus yang kami sembah, Tuhan Yesus yang setia, yang gak mungkin meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara sudah diberkati melalui ibadah hari ini. Bangkit berdiri, kita menutup ibadah kita, dan dengan hormat kita undang Bapak Pendeta Evangelis Bapak Kris ya untuk doa penutup dan doa berkat bagi jemaat pria 50. Kita akan pujian terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu yang sepanjang hidupku. Hormat dan kemuliaan kami panjatkan kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih kalau sampai hari ini Engkau masih memelihara kami Tuhan. Terima kasih kalau sampai hari ini kami masih menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa dan bukan apa-apa, hanya oleh karena anugerah-Mu. Dan terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk menikmati Tuhan di dalam penyembahan. Kami percaya Engkau telah melawat umat-Mu. Kami percaya Engkau ada dalam kami. Dan terima kasih juga Tuhan kami boleh menikmati kebenaran firman. Firman yang menguatkan setiap kami Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan itu penting buat kami. Sehingga kami berdoa sepanjang minggu ini, biarlah Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang ada dengan kami, Tuhan yang selalu berjalan bersama-sama dengan kami. Pegang tangan kami Tuhan, jangan pernah lepaskan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih pada kesempatan ini Tuhan. Kami berdoa untuk kekasih-kekasih Tuhan yang sedang berulang tahun. Buat Ibu Nora Siburian, Saudari Teni Joa, Tuhan kami percaya kalau umur baru Engkau berikan kepada mereka, ada rancangan Tuhan yang indah buat mereka. Kami percaya
Tuhan sedang memberikan tugas buat mereka. Ada kemuliaan Tuhan yang akan terpancar dalam kehidupan mereka ya Bapak. Sehingga di dalam kehidupan mereka, biar Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai. Sehat, kuat, Engkau anugerahkan buat mereka Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan, rencana mereka di hari depan, Tuhan intervensi semuanya ya Bapak, sehingga bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa untuk umat-umat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan, biarlah Engkau lawat mereka Tuhan. Berikan Engkau kuat, berikan penghiburan mereka. Sehingga di dalam penderitaan yang mereka sedang renungi hari ini, mereka tetap berharap kepada Tuhan. Iman mereka tetap kuat di hadapan Tuhan. Sehingga di dalam pergumulan yang mereka alami, mereka tetap memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih kami ada di penghujung ibadah kami. Kami percaya Tuhan tetap menyertai kehidupan kami. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang menyertai kami, bahkan kami di rumah kami masing-masing dalam keadaan yang sehat, selamat, sejahtera. Kami akhiri ibadah kami di hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat-umat Tuhan, angkatlah tangan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah segala usaha, pekerjaan, dan pendidikanmu. Diberkatilah kehidupan keluargamu. Diberkatilah kehidupan pribadimu. Pulanglah, lakukanlah firman Tuhan. Jadilah berkat buat banyak orang. Dan bawalah berkat, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat ini akan menjadi bagian kita semua, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Selamat hari Minggu yang diberkati oleh Tuhan. Shalom bagi jemaat GPDI Gria 50 Metlen Tambun Cibitung. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan. Ibadah yang luar biasa, hadirat Tuhan boleh kita rasakan. Di dalam menjalani kehidupan kita ke depan, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak pergumulan. Tetap berdoa, minta penyertaan Tuhan, dan percaya Tuhan yang kita sembah tidak mungkin meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya, haleluya, haleluya. Thank you.